Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nabila Aprilia Jamil dengan NIM 24601004 dari kelas Manajemen A. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai kemitraan dan pembiayaan UMKM. Materi ini sangat penting karena UMKM merupakan motor penggerak ekonomi kerakyatan Indonesia yang kontribusinya sangat besar bagi produk domestik bruto atau PDB, serta sebagai penyerapan tenaga kerja yang masif. Nah, kita masuk di pendahuluan. Kita mulai dari latar belakang. UMKM menghadapi hambatan klasik yaitu keterbatasan modal kerja. Penting bagi kita untuk memahami bahwa model usaha, aset vital yang berfungsi sebagai fondasi awal operasional mulai dari pengadaan bahan baku, pembayaran tenaga kerja, hingga biaya sewa tempat usaha. Lebih dari itu, modal berfungsi sebagai bantalan atau buffer saat terjadi ketidakpastian ekonomi atau fluktuasi harga pasar. Namun, tantangan utama UMKM adalah kesenjangan akses ke perbankan formal. Hal ini terjadi karena UMKM sering terkendala masalah agunan atau jaminan aset tetap. Selain itu, secara internal UMKM sering mengalami kelemahan dalam manajemen keuangan dan minimnya literasi keuangan sehingga lembaga keuangan cenderung menganggapnya sebagai usaha yang berisiko tinggi. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Salah satunya melalui kemitraan usaha. Kemitraan adalah strategi kolaborasi bisnis yang formal dan keberlanjutan, baik antara pelaku usaha besar dengan UMKM atau antar UMKM itu sendiri. Prinsip dasarnya adalah mutualisme, di mana kedua pihak saling membutuhkan sumber daya demi mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Tujuannya adalah memutus rantai hambatan yang seperti minimnya teknologi produksi, kualitas manajerial yang rendah, serta akses pasar yang terbatas. Melalui kemitraan, UMKM mendapatkan manfaat berupa transfer pengetahuan mengenai teknologi produksi modern serta akses pendanaan yang lebih murah. Dalam pelaksanaannya terdapat 3 pola kemitraan utama. Yang pertama, inti plasma, di mana perusahaan besar inti berperan sebagai pembimbing, fasilitator, dan peminjaman dan penjamin pasar bagi UMKM plasma. Yang kedua yaitu subkontrak, di mana UMKM memproduksi komponen, suku cadang, atau jasa tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan besar. Yang ketiga, waralaba, di mana pemilik bisnis memberikan hak penggunaan sistem bisnis, merek dagang, dan resep kepada pihak lain. Pola ini menguntungkan UMKM karena risiko bisnisnya lebih rendah akibat sistem yang sudah mapan. Namun, perlu diwaspadai risiko ketergantungan. Jika perusahaan mitra utama bermasalah atau memutuskan kontrak secara sepihak, usaha UMKM bisa terancam. Dan selanjutnya mengenai akses pembiayaan formal. Pemerintah memiliki program prioritas yaitu kredit usaha rakyat, yaitu KUR. KUR bertujuan memperluas akses pembiayaan dengan suku bunga yang terjangkau karena adanya subsidi bunga dari pemerintah. Untuk mengajukannya, pelaku usaha umumnya harus memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Namun, tantangan birokrasi masih sering terjadi, terutama karena banyak pelaku UMKM yang belum memiliki perizinan usaha lengkap atau laporan keuangan yang tersusun rapi. Dan bagi mereka yang tidak terjangkau oleh bank, lembaga keuangan mikro hadir sebagai jaring pengaman. Pertama, ada koperasi simpan pinjam yang berakar pada nilai kekeluargaan, di mana anggota adalah pemilik sekaligus penggunaan layanan. Yang kedua, ada BMT, Baitul Mal wa Taumil, yang menggunakan prinsip syariah. BMT memiliki 2 fungsi, yaitu Baitul Mal untuk mengelola dana, zakat, infak, dan sedekah, serta Baitul Taumil untuk kegiatan bisnis perbankan mikro. Peran lembaga ini sangat penting karena prosedurnya lebih sederhana dan pendekatannya lebih personal dibandingkan bank formal. Dan
Di era digital, kita mengenal finansial teknologi atau fintech yang memanfaatkan teknologi seperti mobil aplikasi dan big data untuk mempercepat layanan keuangan. Bentuknya mencakup pinjaman online ilegal yang diawasi OJK serta crowdfunding, urun dana. Crowdfunding memungkinkan UMKM menarik dana dari investor publik sekaligus sebagai sarana promosi dan validasi pasar. Namun, kita harus sangat waspada terhadap jebakan pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Lalu, bagaimana sih strategi mendalam untuk mendapatkan modal? Yang pertama, susun proposal usaha yang profesional sebagai wajah bisnis yang mencakup deskripsi produksi, analisis pasar, target pelanggan, dan proyeksi arus kas. Kedua, jaga rekam jejak keuangan. Pelaku usaha wajib disiplin mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan harian. Dan yang ketiga, memanfaatkan networking usaha melalui komunitas, asosiasi UMKM, atau pemeran untuk mendapatkan informasi pendanaan. Yang keempat, pastikan kelayakan usaha atau feasibility yang diukur dari potensi pasar, kemampuan manajemen, dan proyeksi keuntungan yang logis. Nah, sebagai kesimpulan, permodalan adalah tantangan fundamental bagi UMKM yang membutuhkan pendekatan komprehensif melalui kemitraan, KUR, lembaga mikro, hingga fintech. Pelaku UMKM memiliki banyak opsi untuk memperkuat permodalan. Kunci utamanya adalah profesionalisme dalam menyusun rencana bisnis, transparansi keuangan, serta literasi yang baik terhadap setiap instrumen pembiayaan yang dipilih. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.